Kembali lagi sama gue Putra Usa. Wih, udah lama banget ya, kurang lebih 3 tahun kayaknya mati suri nih YouTube gue. Gue udah jarang banget ngupload, kasih tips dan trik seperti dahulu. Dan sepertinya gue kangen memberikan ilmu-ilmu edukasi lagi. Tapi kali ini tenang aja, gue akan berikan jauh lebih daging lagi. Gue akan bongkar deh, benar-benar akan gue bongkar bagaimana sebenarnya kalau kalian ingin menjadi seorang profesional dalam dunia videografi dari nol hingga menjadi seorang profesional. Gue akan bongkar tips dan triknya, langkah-langkahnya, proses belajarnya, dasarnya. Yang mana ilmu yang akan gue kasih ini, gue jamin. Ini kalau kalian cari, kalian harus private biasanya. Dan juga biasanya harus kuliah. Nah, gue akan bongkar. Gue jamin gak banyak YouTubers, bahkan bisa dibilang sangat minim, yang mau mendetailkan secara terperinci yang akan gue lakukan ini. Yang mana gue akan berikan nama foldernya atau playlistnya di YouTube gue ini adalah Akademi Videografi Putra Usa. Dimana nanti gue akan ajarin kalian bagaimana proses belajar menjadi seorang videografi dari nol, bagaimana cara berpikirnya dulu. Karena semua berawal dari cara kalian berpikir. Salah berpikir, gue jamin lo gak akan pernah jadi seorang videografi yang bagus. Karena semua berawal dari sini. Pola pikir dulu dibenarkan, step latihannya harus benar. Nggak bisa loncat-loncat gitu. Kalian harus pahami dengan baik. Misal mungkin, apa itu exposure? Exposure tidak hanya tentang sebuah gambar yang dinamis lalu selesai, tidak. Di dalamnya kan ada 3 elemen yang harus kalian kuasain, yang mana ketiga elemen ini memiliki fungsi yang berbeda, dampak yang berbeda. Nah, ini wajib, oke? Wajib dikuasain. Kalau nggak ngerti teorinya, mustahil buat video yang baik. Tapi tenang, gue akan bongkar di Akademi Putra Usa ini. Oke, kita masuk dulu ke materi pertama. Ini adalah materi paling dasar dan paling penting dan paling menentukan kalian akan menjadi seorang videografi yang bagus apa tidak, yaitu mindset. Semua berawal dari sini, sob. Kalau kalian kuliah pun di universitas film, gue jamin kalian nggak akan langsung suruh buat film di 2 tahun pertama. Gitu. Kalian akan ditempa dulu cara berpikir dan lalu banyak menghafal beberapa teori penting dalam dunia videografi yang mana memang itu akan dipakai. Jadi kalau buat video itu tidak hanya tentang ambil alatmu lalu beraksi. Pasti konyol karya lu. Karena untuk membuat sebuah aksi itu pakai dulu otaknya, pikirkan dulu persiapannya, tentukan dulu storytellingnya, lalu beraksi. Nah, ini dulu. Karena jujurnya di Indonesia, ini banyak banget yang salah kaprah, khususnya kalian yang otodidak. Seperti gua, orang otodidak. Dulu, gua ngalamin hal yang sama. Sibuk mikirin efek. Ya, semua tentang editing. Kalau mau buat video bagus, editingnya dulu dibagusin. Kalau mau buat video bagus, belajar dulu editingnya. Kalau mau buat video bagus, udah editing aja. Nanti kalau videonya jelek, bisa dibenerin oleh editor. Yaps, ini adalah kegoblokan pertama yang menjerumuskan. Tuh, gue editor loh. Gue juga editor. Dan gue paham ini. Dan gue sebagai editor paling benci kalau ketemu videografer yang oneng. Karena apa? Stres gue sebagai editor nanti ngebenerin footage yang berantakan. Yang mana editor tuh bukan Tuhan, cuy. Nggak bisa dia merubah footage hancur jadi bagus. Itu nggak tugasnya editor. Tugas editor itu adalah memoles footage yang bagus jadi semakin bagus. Itu tugasnya editor. Kita ini adalah teamwork, bukan berarti udah gampang, nanti kalau overexposure editor benarkan. Walau gambarnya rusak, editor muluskan. Nggak bisa, Bambang. Nggak bisa. Gue beri contoh nih. Gambar misalnya overexposure. Lalu gambarnya sudah pecah gambarnya. Dan lu mau benarkan. Nggak bisa. Itu nanti tekstur muka atau background yang dipaksakan nanti highlightnya diturunkan misalnya nanti atau kontrasnya coba dimainkan, tetap gambarnya rusak dan pecah, terutama di skin tone. Lalu misalnya contoh lagi, lu mau gimbal, tapi videografernya oneng,
pakai shutter tinggi, nggak paham nih tentang apa fungsi shutter speed. Lalu movement pakai gimbal muter-muter-muter. Masalahnya lu pakai shutter 1/2000, shutter per 1000. Gambarnya apa yang terjadi? Patah-patah, Bambang. Sekalipun FPS pakai 50 tetap patah-patah. Karena apa? Ada rumusnya. Shutter speed 2 kali FPS itu ada juga rumusnya. Mengapa itu rumus dipakai? Ya karena itu sangat penting. Soalnya shutter itu mempengaruhi tentang motion blur atau pergerakan atau freeze. Nah, kalau nggak ada teori di sini nih, gimana caranya mau movement gimbal atau misalnya melakukan gerakan panning, tilting gitu. Ini dia. Dan editor nanti bisa muluskan, nggak bisa. Udah rusak footage-nya, stres. Gue sedikit cerita ya, gue pernah dapat job, ya, dibayar berani 15 juta hanya untuk editingnya. Gue tolak. Oh, footage-nya udah hancur, kata gue. Nggak ada editor yang bisa benerin. Anda kirim aja yang lebih pro pada saya pun. Nggak akan ada yang mau. Gambar overexposure-nya bener-bener pecah. Udah gitu pecahnya dalam keadaan ngambilnya color standar, tidak S-Log. S-Log pun kalau misalnya over banget juga nggak bisa diselamatkan. Kan ada batasan limitnya. Nah, itu harus dipahami. Misalnya, gue mau ngambil footage bagus, gue nggak punya lensa bagus nih gitu. Misalnya gue bukannya f4 ngambil cityscape, lalu f4 bukalah ISO misalnya sampai di atas 12.000 gitu misalnya. Gambarnya noise, gampang, nanti editor yang rapikan. Ya nggak begitu, Bambang. Kalau misalnya dipakai noise reduction dan semuanya, bisa aja, tapi tentu kualitas gambarnya tetap akan ada perkurangannya. Dan itu bukan tugas editor. Mau ngebenerin kerusakan atau kebodohan dari videographer. Nggak bisa. Yang bagus itu adalah semua departemen ini bekerja dengan sangat baik. Gitu. Jadi, yang harus lo pahamin adalah di sini dulu. Kalau lo ingin jadi seorang videographer, maka kuasain dulu apa itu exposure dan komposisi. Bahkan setahu gua, coba kalau misalnya enggak, karena gue cukup banyak beberapa teman-teman yang lulusan di KJ dan Unpas Bandung yang film, itu jawabannya mereka sama, bahwa 2 tahun pertama mereka kuliah itu cuma disogokin gitu, dikasih ilmu tentang basic exposure dan basic komposisi. Itu saja dulu. Setelah itu lu baru disuruh buat film. Kenapa? Ya tanpa dasar 2 hal ini lu nggak akan buat video yang baik. Jadi kuasain dulu pemahaman tentang exposure, tapi lebih dalam ya. Karena exposure itu bukan tentang hanya gambar dinamis seperti gue bilang tadi, bukan. Lu harus paham prioritinya apa saat ini pengambilan gambarnya. Misalnya gue mau buat bokeh, apakah shutter speed prioritinya, apakah aperture prioritinya. Lalu bagaimana dengan ISO? Oh, gue mau ambil low light. Siapa prioritinya? Aperture kah? Shutter speed kah? Atau ISO kah? Oh, gue misalnya mau ngambil low light tapi gue nggak punya lensa bukaan besar gitu misalnya. Apa solusinya? Nah, kalau lu nggak ngerti teori exposure, ya gambar lu berantakan. Tapi kalau lu kaya akan ilmu di sini, teori dengan baik. Oke, jika gue ingin dalam kondisi low light ngambil lighting nggak bawa misalnya, cuman cityscape aja gitu. Oh, berarti minimal gue punya lensa bukannya harus besar ya. Tujuannya apa? Supaya ISO tidak naik besar. Dengan ISO tidak naik besar, maka noise-nya jadi sangat minim. Oh, gue mau ada movement nih, berarti prioritinya apa nih? Shutter speed atau aperture? Oh, shutter speed. Terus berapa nih shutter yang tepat? Boleh nggak sih naik sampai 1000? Atau bisa nggak sih di bawah 1/50? Nah, itu semua, itu benar-benar wajib lo kuasain. Nggak menguasain ini, mustahil lo jadi profesional. Mustahil. Benar-benar mustahil. Gue jamin itu. Itu basic dasar utama. Nah, nanti kalau lo udah paham exposure, gambar lo udah dinamis, gambar lo sudah enak dilihat, baru deh kita masuk ke tahap berikutnya, penataan komposisi. Komposisi itu nggak cuma sekedar asal-asalan. Ya mungkin yang kalian tahu seperti rule of third, itu kan, headroom, gitu kan, angle shoot, medium shoot, long shoot, extreme long shoot, close up, extreme close up, bla bla gitu ya kan. Ya, itu tidak hanya dipakai tentang oh ya begitu saja, karena pada dasarnya penataan exposure itu nanti akan
kolaborasi dengan komposisi untuk menciptakan emosi cerita. Misal contoh sederhana, lo ingin ngambil di tengah keramaian, teman-teman. Lalu, bagaimana penataannya? Oh, gua butuh bokeh. Supaya apa? Orang hanya terfokus pada subjek utama kita karena background kita ternyata rame, lalu lalang. Penataan untuk menciptakan bokeh memang itu komposisi. Bukan. Tapi exposure. Tentukan aperture-nya berapa. Segitu pentingnya. Sama dengan videografi. Oh, besok gue mau ke pantai. Gue mau ngambil movement. Gue ada orbitnya. Gue pakai lensa wide. Misal gue pakai lensa 24 mili di full frame. F-nya 2 gue butuhnya. Waduh, F2 berarti gue butuh nggak sih ND filter? Nah, persiapan-persiapan seperti ini itu penting sehingga sampai di lokasi nanti eksekusinya enak, berjalannya enak, nggak perlu drama. Aduh, ini ketinggal. Aduh, CPL ketinggal. Aduh, ND filter ketinggal. Aduh, lensa wide ketinggal. Aduh, ini tertinggal, itu tertinggal. Aduh. Kenapa? Di sini persiapan yang nggak ada, ilmunya nggak ada. Oke? Ini tahap pertama. Panjang lebar gue bercerita memang, tapi menurut gue ini penting. Dan seperti ini, sebelum gue tutup, gue bilang seperti ini. Untuk masuk ke tahap kedua, kita nanti akan belajar tentang apa itu exposure yang lebih dalam. Gue akan bongkar benar-benar sampai ke akar-akarnya rencana gue tentang segitiga exposure ini. Mulai dari dampaknya, fungsinya, itu akan gue bahas. Bahkan pengaruhnya exposure terhadap emosi cerita, itu sangat dalam sekali dan sangat penting. Tenang, gue akan bongkar kepada kalian. Oke, tapi poin pertama yang gue harapkan dari teman-teman yang ikut nonton video Akademi Putra Usaha ini, videografi Putra Usaha ini, adalah sabar dulu dalam belajar videografi, sob. Jangan pernah loncat. Kalau lu ingin jadi editor, cakep, fokus di editor. Tapi kalau lu ingin jadi seorang videografer di lapangan, setting kamera, ngatur lighting, dan semuanya, saran gua, jangan editing dulu urus. Belajar dulu tentang basic videografi yang benar. Belajar dulu tentang exposure yang lebih dalam. Lalu setelah itu katam nih, baru masuk ke komposisi. Jangan diloncat-loncatkan, jangan diacak-acakin. Bikin pusing. Jadi pelan-pelan dan sabar. Layaknya orang kuliah di universitas film. Mereka juga sabar belajarnya. Prosesnya pelan-pelan, gak diacak-acak. Oke? Itu dulu. Mulai sekarang, ingin jadi videografer profesional atau kelak akan jadi seorang profesional, saran dari gua, belajar step by step, jangan loncat-loncat.